Ini adalah sebuah kisah yang berlatar di ruang rumah sakit yang sangat menyeramkan. Setiap malam ke-15 kalender lunar, pintu perlahan terbuka, dan sosok misterius dengan jarum suntik besar mendekati pasien dan perlahan mengangkat selimut mereka. Mereka yang ketakutan bisa mati dengan mata terbuka, sementara yang tidak mati merasa hidup mereka lebih buruk daripada mati. Apakah rumah sakit ini berhantu? Atau ada seseorang dengan niat jahat yang berperan di balik semua ini? Kisah ini dimulai dengan sebuah kasus bunuh diri. Dr. Gu, kepala Departemen Onkologi, tidak bisa menyelamatkan istrinya dari kanker otak. Terlalu banyak menderita, istrinya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Dr. Gu, yang merasa sangat bersalah, sering bermimpi tentang arwah istrinya yang menghantuinya. Dr. Xiao, sang psikiater, bukanlah dokter yang baik. Untuk naik ke tangga sosial yang lebih tinggi, dia meninggalkan pacarnya yang sudah 8 tahun, Wu Qinyao, dan terlibat dengan putri direktur rumah sakit Wen Miao. Wu Qinyao memergoki mereka bersama dan hampir meledak dengan amarah. Tapi Wu Qinyao bukan orang yang mudah menyerah. Dia mengikuti Dr. Xiao dengan membawa gunting dan mengancamnya dari belakang. Meski demikian, Dr. Xiao mengakui bahwa dia pernah mencintai Wu Xinyao, tetapi sekarang dia mencintai putri direktur dan berharap Wu Xinyao bisa menerima kenyataan. Wu Xinyao bagaimanapun tidak mau melepaskannya dan memasang kamera di komputer Dr. Xiao untuk memata-matai kehidupan mereka yang bahagia. Kebetulan hari itu adalah ulang tahunnya dan Wen Miao membawa kue untuk merayakannya. Wen Miao yang memiliki kondisi jantung bawaan dan baru saja menjalani operasi, pingsan karena shock dan harus kembali ke rumah sakit. Ketika Dr. Gu melihat röntgen jantung Wen Miao, dia merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Wen Miao pulih. Tetapi saat Dr. Xiao berhasil menenangkannya, Wu Xinyao mulai membuat masalah lagi. Dia menyelinap ke tempat Dr. Xiao dan duduk seperti hantu. Mengancamnya dengan foto-foto hubungan masa lalu mereka. Dia bertanya apakah Wen Miao akan senang melihatnya dan apakah jantungnya bisa menanggungnya. Xiao tidak terpengaruh dan mencekik lehernya, mengancam akan membunuhnya. Beberapa hari kemudian, tengah malam, Wu Xinyao terbangun oleh panggilan telepon yang menunjukkan kamar 314 di rumah sakit. Dia menyelidiki dan melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan duduk di tempat tidur. Meskipun takut, dia mendekati dan bertanya siapa dia. Tetapi wanita itu tidak menjawab.
Ketika dia mencoba menyentuhnya, Wu Xinyao lari dari ruangan dalam kepanikan, tergelincir dan jatuh dari tangga. Sementara itu, Dokter Xiao menyelinap ke tempat Wu Xinyao dan mengambil semua foto dan surat yang memberatkan. Dia kembali ke rumah, menghapus banyak video dari komputernya dan membakar semua foto. Wen Miao mempertanyakan tindakannya, tetapi dia menjelaskan bahwa dia melakukannya untuk menghindari kecurigaan polisi. Keesokan harinya, polisi menyelidiki kematian Wu Xinyao di koridor rumah sakit, tetapi pelaku tidak meninggalkan petunjuk. Beberapa malam kemudian, Dokter Xiao masuk ke kantor direktur dan menemukan file yang berisi catatan transplantasi jantung Wen Miao. Dalam perjalanan pulang, dia melihat direktur bergegas ke kamar mayat, diikuti oleh Dokter Gu. Dia mendengarkan percakapan mereka, mencurigai mereka menyembunyikan rahasia besar. Setelah mereka pergi, Dokter Xiao menelepon adik ipar Dokter Gu, memintanya untuk segera datang ke kamar mayat. Ketika dia tiba, mereka membuka freezer dan menemukan tubuh kakaknya dengan luka panjang di dadanya, mengungkapkan bahwa dia tidak mati karena melompat, tetapi karena jantungnya diambil. Dokter Xiao kemudian menelepon polisi, memberitahu mereka tentang potensi kejadian besar di rumah sakit malam itu. 李队长吗？我是麦医生啊。我真的不知道该怎么跟你说，但是我感觉今晚医院会出大事。 Seperti yang diduga, sosok misterius itu masuk lagi ke kamar 314. Tetapi kali ini, Dokter Gu sudah menunggu. Sosok itu melarikan diri ke atap dengan polisi mengejarnya. Wanita itu, yang ternyata adalah adik ipar Dokter Gu, tertawa menyeramkan sebelum melompat dari jendela. 小雨，小雨，我是你姐夫，小雨，我爱你姐姐，我爱你。 Film ini berakhir di sini, membuat semua orang bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya. Jika Anda memahami plotnya, silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.
Meskipun demikian, Dokter